Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman. Maaf gue jarang update konten YouTube karena gue lagi nyiapin karya baru di channel ini. Biar nggak cuman ngomongin motor. Ini tetap ngomongin motor tapi bener-bener beda nanti kontennya. Jadi kalau lu udah subscribe, pencet tombol lonceng biar lu nggak ketinggalan update-nya. Kalau karya barunya nongol, lu dapat notifnya langsung. Untuk episode kali ini, gue nggak ngomongin motor custom, tapi ini motor juga keren, nggak kalah keren dari motor custom. Ciri-cirinya, yang pertama motor ini cc-nya kecil. Keluaran baru, tapi cc-nya jauh lebih kecil dari motor-motor harian kalian. Terus yang kedua, dia bebek, tapi harganya mungkin 3 atau 4 kali lipat dari motor bebek yang biasa beredar di jalanan. Apa motornya? Ini deh. Kalau kita ngomongin sepeda motor, terutama bebek, di Indonesia merek Honda adalah pionirnya. Makanya untuk area Jawa gitu, orang nyebut sepeda motor itu udah Honda gitu. Itu beralasan karena sejak tahun 1950-an Honda sudah merilis motor dengan tipe rangka underbone, yaitu Honda C100, dan itu menjadi root atas semua motor bebek produksinya di tahun-tahun berikutnya. Dan motor seri C atau Cup dari Honda ini akhirnya menjadi base model dari motor-motor modern Honda berikutnya. Seperti akhirnya muncul Astrea Start, Astrea Prima, Astrea Grand, Astrea Impreza, Astrea Legenda. Bahkan Astrea Supra pun frame-nya juga terinspirasi dari underbone-nya Super Cup. Nah, untuk mengenang dan melanjutkan legacy dari motor legendaris Cup series Honda ini, akhirnya kemarin dirilislah Honda Little Cup 50cc. Motor dengan mesin single cylinder 4 tak dan sistem bahan bakar injeksi ini hanya dirilis sebanyak 1.500 unit saja. Di Jepangnya harganya sih kalau di rupiah cuma 25 juta, tapi kemarin gua cek di Hobi Motor harganya sekitar 90-an juta. Jangan kaget, itu semua beralasan. Alasannya adalah history. Nah, kebetulan gue beruntung bisa ngetes motor ini, tapi kita harus tahu lebih detail lagi apa aja sih fitur dari motor ini, gimana sih rasanya naik motor ini. Untuk itu, sebelum kita test ride, mending kita lihat dulu detail-detail yang ada di motor ini. Yuk. Nah, ini adalah Honda Little Cup. Motor ini adalah motor yang kemarin dirilis sama Honda untuk memperingati ulang tahun ke-55 motor apa ya? C100 mereka. Kalau dilihat dari bentuknya memang nggak jauh beda dari Honda C100. Bahkan gue bilang frame-nya juga masih sama persis. Cuman untuk motor ini ada yang bagian yang dipertahanin retronya, ada yang diperbarui. Contohnya dari depan suspensi dia masih pakai tipe leading link, dimana tipe suspensi kayak gini udah nggak dipakai lagi kayaknya di motor-motor zaman sekarang. Cuman ini ngasih kesan retro yang sangat dalam. Terus kalau ngomongin kaki-kaki, sektor kaki-kaki ini velgnya mungil, cuman 14 inch, seukuran velg apa ya? Vario kali ya. Jadi bikin motor ini kelihatan imut banget. Walaupun begitu, motor ini ground clearance-nya masih cukup aman untuk dipakai di Indonesia. Terus untuk seatnya, dia itu single seat, hanya untuk pengendara doang. Bisa sih untuk boncengan, tapi nggak ada footstep untuk boncenger. Jadinya kalau lu maksa bonceng di sini tanpa pijakan kaki, kayaknya kalau rutin dilakuin seminggu lu bisa ambeien. Yang gue suka Speedo sih kayaknya masih retro banget. Indikator yang dipakai juga standar banget, yaitu indikator transmisi itu cuman ada netral doang, terus lampu sen, engine check sama fuel check. Speednya di sini tertulis sampai 60 km per jam. Tapi pada kenyataannya ini motor
mentok-mentok ya 50 km per jam aja. Untuk fuel dia kayak motor Royal Enfield atau Triumph kali ya. Kalau bensin mulai tipis dia akan nyala. Cuman ini sebenarnya masih ada detailnya lagi. Misal masih setengah tangki atau seperempat tangki, itu bisa dilihat di sini. Yeay, masih manual bor. Jadi ini jarum penunjuknya manual. Langsung tingkat bahan bakar yang menggerakkan jarumnya ini di sini. Jadi kalau kita mau ngecek bensinnya masih berapa, kita harus buka jok. Terus untuk panelnya semuanya masih kayak yang versi jadul ya. Panelnya masih sama kayak C100, dimana tombol sen itu, lampu sen itu ada di kanan, biasanya kan di kiri, dan biasanya tombol lampu sen itu kan di switchnya kanan kiri. Kalau ini enggak, untuk belok kanan klik ke atas, belok kiri klik ke bawah. Terus sudah ada double starter. Di kiri juga sederhana banget, cuman ada cycler untuk mindahin lampu jarak jauh maupun jarak dekat. Terus tombol klakson. Jadi nggak ada switch untuk nyalain matiin lampu utama karena ya udah emang nyala terus. Nah uniknya teknologinya pun masih pakai yang jadul ini untuk ngesen. Dia bukan pakai elektronik yang kayak zaman sekarang yang hening, tapi dia masih pakai relay tampaknya. Nih suaranya. Terus di sini juga tertulis PGM FI, yang artinya motor ini walaupun desainnya jadul, looksnya jadul, tapi teknologi yang dipasangkan di mesin ini udah modern. Dia udah pakai sistem injeksi untuk penyuntikan bahan bakarnya, jadi udah nggak pakai karbu lagi, mengikuti standar Euro berapa tuh? Euro 3 atau lupa gue. Terus kalau ngomongin bagian mesin, dia kapasitas mesinnya cuma 50 cc, sebenarnya 49 cc, dibulatkan jadi 50 cc, yang bisa menghasilkan tenaga hingga 3,4 tenaga kuda di 7000 rpm. Terus dengan mesin segitu, dia transmisinya ada 4 percepatan. Nah itu yang menurut gua kayaknya kurang oke sih. Mending dengan cc segitu dia cukup 3 percepatan udah cukup. Karena kalau 4, yang gigi keempat itu bener-bener gak ada tenaga. Kalau gua salah gigi gitu, baru jalan di gigi 3 terus nanjak, mundur motor ini. Ngomongin apa yang ada di motor ini, sebenarnya belum banyak perubahan. Cuman knalpotnya doang diganti, ini pakai taki gawah biar suaranya lebih merdu. Yuk kita coba dengerin. Kalau ngomongin riding position, naik motor ini tuh rasanya kayak naik motor apa ya? Nyaman. Posisi kaki sangat nyaman untuk orang Asia, tepat banget desainnya emang untuk orang Asia. Berasa naik skuter, bukan naik motor bebek. Ditambah lagi nih motor enteng banget karena dia kecil kan, enteng banget. Terus soal handling, performa mesin, kenyamanan nanti kita bahas saat kita test ride. Jadi sekarang mending gue siap-siap pakai sarung tangan, helm, pasang kamera. Let's do it in motovlog way. Ayo kita lanjut. Yeay, selamat pagi semuanya. Dan Alit di sini. Gue jadi kangen si Dimas kalau pakai sarung tangan sambil ngerekam gini. Oke, kita bakal ngetes ride salah satu motor yang apa ya, limited edition, langka sih, karena dia cuma dibikin 1500 unit di seluruh dunia. Tuh kalau ngomongin stance waktu naik motor ini, kaki gua masih bisa nekuk, sangat leluasa. Oke, mari kita nyalakan. Yeay,
Bismillah. 1 gigi. Gigi 1. Wah, halus. Gigi 1. 20. Gigi 2. 40. Gigi 3. 50. Nah, kalau lu perhatiin tadi ada nah ini lampu kedip-kedip merah. Itu adalah tombol limit speed. Jadi motor ini udah dikasih sensor limit speednya. Agar apa? Agar kita tidak terlalu memaksakan mesin. Jadi saat RPM-nya udah tinggi kita akan dikasih warning. Ya maklum, ini motor cuman 50 cc. Kadang kalau kita udah kebiasaan pakai 100 cc atau 150 cc, apalagi yang lebih dari itu kan mikirnya gigi 1 bisa sampai 60. Padahal di sini mah enggak. Nah, ini suspensinya walaupun pakai teknologi dan desain kuno gitu, ternyata tuh empuk banget, enak. Ditambah lagi ini single seaternya ini tebel, cukup tebel. Enak buat dipakai di jalanan yang tidak rata kayak di Indonesia ini. Terus soal mesin kan dia 50 cc. Jadi 50 cc 1 silinder itu getarannya hampir nggak kerasa. Gue berasa naik motor listrik dari tadi. Ini juga gue udah lama nggak pakai motor yang nggak kopling, yang koplingnya di kaki, semi otomatis itu. Jadi masih nggak bisa halus gue makanya, kadang masih ngehentak-hentak. Nggak ada kopling. Klaksonnya kalem, biasa aja. Lagian motor kayak gini mau dikasih klakson telolet ya mungkin ya. Nah, terus soal riding position yang berpengaruh pada rideability, buat gue ini motor nyaman banget. Walaupun ya rangkainya itu pakai desainan entah zaman kapan, itu udah 50 tahun lebih, 5 dekade. Tapi untuk dipakai mungkin ya karena kecepatannya nggak tinggi juga, kecepatannya ini kan rendah. Ini motor lincah, enak banget. Gue nggak ngerasain ada hentakan balik yang berlebihan di saat gue bermanuver gitu. Terus kalau ngomongin soal rem, depan belakang dia pakai drum ya, tromol. Tapi soal kepakeman kita harus buktikan cukup. Aduh, ya pakem-pakem aja sih, soalnya ini motor juga mentok-mentok lari 50. Di rem biasa juga pakai kaki gitu, masukin ke ban gitu kayaknya juga udah cukup. Ya, rem dulu. Asik banget. Anjir. Ini motor kalau di Jepang tuh dijual dengan harga kurs sana ya. Kalau dirupiahin secara langsung tuh 25 juta. 25 juta rupiah. Tapi begitu masuk ke Indonesia, karena ini CBU, completely built up, alias dijual dalam bentuk rakitan, akhirnya kena PPN, kena bea masuk, kena pajak impor. Nyampe sini harganya 90 jutaan. Jadi nggak cuma 90 juta, 90 jutaan. Dan apakah laku? Sold out, bos. Ya cuman 1.500 unit, jadi bisa dibilang punya motor ini tuh bisa jadi semacam investasi, karena gue yakin nih motor harganya nggak turun-turun. Cuman kalau lu memang pengen punya motor kayak gini dan budget lu nggak nyampe 90 juta, ya saran gue lu beli C70 Pitung, lu restorasi, lu bagus-bagusin, baru-baruin, cat ulang, bisa seganteng ini kok.
Bahkan mesinnya lebih gede lagi. Ganti aja mesinnya Astrea gitu, 100 cc. Sip. Enak bosku. Wah, gue nyari tombol sen mulu, salah. Sennya ada di kanan. Tuh, kalau salah gigi dia akan ngempos. Apalagi di kondisi nanjak. Salah gigi satu aja, misalnya harusnya satu, kita ternyata masuk dua, itu aja udah kerasa banget gak ada tenaga. Jadi ini motor emang motor fancy, bukan untuk kerja keras, bukan untuk ngangkutin gabah, bukan untuk boncengin gebetan. Buat jalan-jalan sendiri aja. Tuh, bisa gak nih? Bisa gak nih? Bisa gak nih? Wih, bisa. 40. Ini gua mau nyobain tanjakan sebelah pakai ini motor. Buat ngajar polisi tidur juga masih stabil, nggak banyak goyangan. Downside yang gue rasain dari sektor mesin ini, perpindahan giginya terasa kasar, walaupun tenaganya nggak begitu besar gitu. Waktu dimasukin gigi itu cekrok 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 tuh, walaupun RPM udah gue rendahin tuh, masih downside-nya di situ, tapi nggak begitu ngaruh ya, cuman agak ngehentak aja sih. Mungkin ya karena gue belum terbiasa, udah lama nggak pakai motor kopling. Nah ini nanjak segini gue pakai gigi 3. Iya, guys, gak kuat, guys, aduh, guys, ini gigi 3. Alah, gak kuat. Jadi pokoknya kalau pakai motor ini, lo harus disiplin soal gigi. Asik, udah. Ini udah mendung parah, nanti bisa kehujanan, sayang. Ini udah bening, harus dicuci lagi ntar kalau kotor dikit. Maklum, limited edition.